Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas kelompok dengan mata kuliah Mobile Computing, yang mana kelompok 1 ini yang beranggotakan Sulasman, Denny Juniawan, Nino Paryono, Lulu Aulia, Lydia Kencana, Emma Yulianti, dan Selvi Sapitri. Pada pokok pembahasan kali ini ada 3 materi, yakni materi yang pertama mengenai Wanet, materi kedua mengenai Manet, dan yang ketiga mengenai Vanet. Yang mana pembahasan mengenai Wanet yang rekan kami yakni Selvi Sapitri dan Hema Yulianti. Dan yang kedua, pembahasan mengenai Manet yang akan dibawakan oleh Bapak Sulasman dan Denny Juniawan. Dan yang terakhir mengenai Vanet yang akan dibawakan oleh Nino Paryono, Lydia Kencana, dan Lulu Aulia. Wireless Ad Hoc Network atau WANET. Pengertian ad hoc wireless. Jaringan ad hoc adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau lebih perangkat wireless yang membentuk komunikasi secara langsung antara perangkat satu dengan perangkat lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah beralih omni keluar ke rentang jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari perangkat yang terlibat. Jangkauan ini disebut sebagai suatu area layanan dasar BSA atau basis server area. Jaringan ad hoc biasanya hanya melibatkan 2 perangkat jaringan yang saling membentuk komunikasi untuk bertukar informasi. Jaringan ini biasanya digunakan pada hubungan antara laptop dengan laptop untuk memindahkan data dari laptop satu ke laptop yang lain. Jaringan ini akan memanfaatkan perangkat wireless yang ada pada laptop. Next. Satu, perkenalan ad hoc wireless. Penelitian tentang jaringan ad hoc wireless telah berlangsung selama beberapa dekade. Sejarah jaringan ad hoc wireless dapat ditelusuri kembali ke jaringan radio paket Defense Press Advanced Research Project Agency atau DARPA atau VRNet yang berkembang menjadi program jaringan radio adapter yang dapat bertahan. Jaringan ad hoc telah memainkan peran penting dalam aplikasi militer dan upaya penelitian terkait misalnya program sistem informasi seluler global dan program radio digital jangka pendek. Beberapa tahun terakhir telah terlihat tentang aplikasi industri dan komersial untuk jaringan ad hoc nirkabel. Karena peralatan komunikasi dan komputer portable menjadi lebih kompak dan mudah diakses. Next. Terdapat dua jenis jaringan dalam jaringan ad hoc wireless. 1. Infrastruktur jaringan. Jaringan infrastruktur memiliki gateway tetap dan berkabel atau stasiun pangkalan.
tetap yang terhubung ke jaringan perangkat lain melalui kabel. Setiap node berada dalam jangkauan basis station sebuah head-off terjadi ketika mobile host bergerak keluar dari jangkauan satu basis station dan masuk ke dalam jangkauan basis station lainnya. Dengan demikian, mobile host dapat melanjutkan komunikasi dengan lancar di seluruh jaringan. Contoh aplikasi jenis ini meliputi jaringan area lokal, nirkabel, dan ponsel. Next. Dua, tanpa infrastruktur. Jaringan ini disebut juga dengan ad hoc seluler atau MANET. Jaringan ini tidak memiliki router tetap. Setiap node dapat menjadi router. Semua node mampu bergerak dan dapat dihubungkan secara dinamis dan sewenang-wenang. Tanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan jaringan didistribusikan di antara terminal itu sendiri. Seluruh jaringan bersifat seluler, dan masing-masing terminal diperbolehkan bergerak bebas dalam jaringan jenis ini. Beberapa pasang terminal mungkin tidak dapat berkomunikasi secara satu sama lain dan harus melakukan live pada beberapa terminal agar pesan terkirim ke tujuannya. Jaringan seperti ini sering disebut sebagai multi-hop atau simpan dan teruskan jaringan. Node dari jaringan ini berfungsi sebagai router yang menentukan dan memelihara router ke node lain dalam jaringan. Node tersebut mungkin terletak di dalam atau di pesawat terbang, kapal laut, truk mobil, bahkan mungkin pada manusia atau perangkat yang sangat kecil. Jaringan ad hoc seluler seharusnya digunakan untuk pemeliharaan bencana, komunikasi, medan perang, dan operasi penyelamatan ketika jaringan kabel tidak tersedia. Hal ini dapat menyediakan sarana yang layak untuk komunikasi darat dan akses informasi. Next. Contoh jaringan infrastruktur. Oke, dilanjutkan dengan saya Hema Yulianti, masih mengenai materi WANET. 2. Karakteristik wireless ad hoc network. Karakteristik wireless ad hoc network antara lain yang pertama router free, 2. multiple wireless link, 3. dynamic topology, 4. limited resource, 5. high speed. Next. Tiga, kelebihan jaringan ad hoc. Pertama, praktis dalam segi jaringan. 2. Tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya memanfaatkan perangkat wireless pada laptop. 3. Mudah dalam konfigurasi. 4. Tidak membutuhkan kabel sebagai media transmisinya. 5. Mudah digunakan untuk bertukar data. 4. Kelemahan jaringan ad hoc. Yang pertama, jumlah jaringan yang bisa berhubung sangat terbatas. Kedua, transfer data sangat lambat. Next. 5. Permasalahan yang terjadi pada wireless. Pertama, kecepatan internet yang lambat di ruangan tertentu atau di mana saja. Kedua, sinyal Wi-Fi sama sekali tidak mencapai ruangan tertentu. 3. Tidak ada perangkat yang dapat terhubung ke jaringan nirkabel. 4. Perangkat tertentu tidak bisa terhubung ke Wi-Fi. 5. Jaringan Wi-Fi tiba-tiba menghilang atau sama sekali menghilang. Next.
6. Jadi kesimpulannya, jaringan ad hoc adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau lebih perangkat wireless yang membentuk komunikasi secara langsung antara perangkat satu dengan perangkat lain. Terdapat 2 jaringan dalam ad hoc wireless, yang pertama jaringan infrastruktur, yang kedua jaringan tanpa infrastruktur. Dan ada beberapa karakteristik permasalahan yang terjadi serta kelemahan dan kelebihan pada jaringan ini. Next. Oke, jadi inilah contoh ad hoc wireless network diagram. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari mobil ad hoc network magnet. Mobil ad hoc magnet ada 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah satu jaringan ad hoc yang mempunyai konsep untuk jaringan ad hoc yang bersifat mobile. Poin yang kedua, magnet bebas terhubung ke segala arah atau bergerak secara independen. Maka dari itu penerusan ke perangkat lain sering berubah dan meneruskan ke lintas jaringan yang tidak terkait. Poin yang ketiga, penerapan ad hoc yang dibuat dari perangkat mobile device. Poin yang pertama, jaringan ad hoc yang memiliki konsep untuk jaringan ad hoc yang bersifat mobile adalah mobile ad hoc network atau biasa disebut dengan magnet. Magnet merupakan jenis jaringan nirkabel yang terdiri dari sekelompok perangkat mobile yang saling terhubung secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Dalam magnet, tiap perangkat dalam jaringan dapat bergerak secara bebas, sehingga topologi jaringan dapat berubah secara dinamis seiring dengan pergerakan perangkat-perangkat tersebut. Poin yang kedua, magnet bebas terhubung ke segala arah. Dalam mobile ad hoc network magnet, setiap perangkat memiliki kemampuan untuk bergerak secara bebas dan terhubung ke perangkat lain di sekitarnya. Karena perangkat-perangkat ini dapat berpindah tempat secara independen, topologi jaringan dapat berubah secara dinamis. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan jalur komunikasi yang seiring terjadi, terutama ketika perangkat bergerak keluar dari jangkauan satu sama lain atau ketika perangkat Poin yang ketiga, ad hoc network yang dibuat dari perangkat mobile device mengacu pada jaringan nirkabel yang terbentuk secara sementara antara perangkat-perangkat mobile seperti smartphone, tablet, laptop, atau perangkat lainnya. Jaringan ad hoc semacam ini sering kali muncul ketika perangkat-perangkat tersebut saling terhubung tanpa perlu infrastruktur jaringan yang tetap. Dalam konteks ini, perangkat-perangkat tersebut dapat berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data atau informasi tanpa ketergantungan pada titik akses atau infrastruktur jaringan yang sudah ada. Selanjutnya, mobile ad hoc network magnet akan membahas menghubungkan dunia secara nirkabel. Poin yang pertama, definisi magnet. Mobil ad hoc network magnet adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari sekelompok perangkat mobile yang saling terhubung tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Setiap perangkat dalam jaringan berfungsi sebagai node dan dapat bertindak sebagai router untuk mentransmisikan data. Selanjutnya, sejarah pengembangan magnet dimulai pada tahun 1972 dengan proyek AlohaNet. Sejak saat itu, magnet telah berkembang pesat terutama di bidang militer, darurat bencana, dan komersial. Selanjutnya, keunggulan magnet meliputi fleksibilitas, kemampuan untuk beroperasi tanpa infrastruktur tetap, dan kemudahan perluasan. Namun, kelemahan meliputi kompleksitas konfigurasi, keamanan yang rentan, dan masalah keterbatasan bandwidth atau lebar pita. Selanjutnya, poin selanjutnya dari magnet menghubungkan dunia secara nirkabel adalah arsitektur magnet. Arsitektur magnet sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah node dalam magnet. Poin yang kedua, jenis-jenis node.
Poin yang ketiga, tipe-tipe jaringan dalam magnet. Poin yang pertama, setiap perangkat dalam magnet berfungsi sebagai node yang dapat bergerak secara independen di sekitar jaringan. Setiap node dapat berkomunikasi secara langsung dengan node lainnya dalam jangkauan komunikasi. Poin yang kedua, node dalam magnet dapat diklarifikasikan sebagai node stasioner atau mobile, tergantung pada kemampuan pergerakan fisiknya. Node stasioner biasanya adalah node yang terhubung pada sumber daya tetap, sementara node mobile dapat bergerak bebas di sekitar jaringan. Poin yang ketiga dari arsitektur magnet adalah magnet dapat terdiri dari berbagai tipe jaringan, termasuk jaringan peer-to-peer, jaringan mesh, dan jaringan hybrid. Tiap tipe jaringan memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Poin selanjutnya dari magnet menghubungkan dunia secara nirkabel adalah topologi dalam magnet. Topologi sendiri terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama topologi peer-to-peer, poin yang kedua topologi mesh, topologi yang ketiga adalah topologi hybrid. Poin yang pertama, topologi peer-to-peer merupakan jenis topologi di mana setiap node memiliki peran setara dalam jaringan yang memungkinkan setiap node untuk berkomunikasi langsung satu sama lain. Poin yang kedua, topologi mesh menggambarkan jaringan di mana setiap node terhubung secara langsung dengan beberapa node lainnya, membentuk satu struktur jaringan yang kompleks dan redundan. Poin yang ketiga, topologi hybrid menggabungkan elemen-elemen dari topologi peer-to-peer dan mesh, memungkinkan fleksibilitas dalam jaringan dan meningkatkan efisiensi transmisi data. Gambar di samping merupakan topologi mesh yang di atas, yang di bawah adalah jaringan topologi hybrid. Poin selanjutnya dari magnet menghubungkan dunia secara nirkabel adalah protokol magnet. Protokol magnet sendiri terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama protokol routing, protokol akses media, selanjutnya protokol magnet yang umum digunakan. Poin yang pertama dari protokol magnet. Protokol routing dan magnet digunakan untuk mengatur pengiriman data antara node-node dalam jaringan. Contohnya adalah protokol ad hoc on dimensitas vektor atau vektor jarak sesuai permintaan, dan dynamic source routing atau perutean sumber dinamis. Poin yang kedua dari protokol magnet, protokol akses media dalam magnet mengatur cara akses dan penggunaan bandwidth di antara node-node dalam jaringan. Contohnya adalah GSMI, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, atau akses berganda untuk penghindaran tabrakan. Selanjutnya temporary order routing algorithm atau algoritma perutean yang diurutkan secara sementara. Optimasi link state routing atau perutean status tautan yang dioptimalkan. Selanjutnya, keamanan dalam magnet akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Denny. Keamanan dalam magnet. Yang pertama, ancaman keamanan dalam magnet. Keamanan dalam magnet rentan terhadap ancaman seperti serangan jamming, serangan man in the middle, dan serangan not compromise yang dapat mengganggu integritas jaringan secara keseluruhan. Next.
Next. Yang kedua, teknik keamanan dalam Manet. Teknik keamanan dalam Manet termasuk enkripsi data, autentifikasi, dan penggunaan firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan internal. Yang ketiga, model keamanan dalam Manet. Model keamanan dalam Manet berfokus pada perlindungan data sensitif, perlindungan dari serangan jaringan, dan perlindungan terhadap ancaman terencana yang ditunjukkan untuk menghancurkan infrastruktur jaringan. Next. Aplikasi Manet. Yang pertama, aplikasi Manet digunakan dalam konteks militer untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antara unit-unit militer dari medan perang. Manet memungkinkan pasukan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Next. 2. Aplikasi darurat. Dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau situasi krisis, Manet memungkinkan para penyelamat dan tim bantuan untuk berkomunikasi secara efisien tanpa bergantung pada infrastruktur komunikasi yang tetap. Yang ketiga, aplikasi komersial. Di lingkungan komersial, Manet digunakan untuk mengoptimalkan proses komunikasi dan koordinasi antara berbagai unit operasional dalam perusahaan, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi tetap. Next.